الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Sayyidina Anas, naha melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang tusbara untuk dikurung al-bahaimu hewan sebelum disembelih. Muttafaqun alaih wa ma'nahu, dan mananya antus para bahaim tuh bahasa maksudnya adalah dikurung atau ditali, dikurung lil qatli untuk dibunuh. Wan Abi Aliin, karena itu akhirnya jadi berlipat-lipat kesusahannya bahaim tadi, kesusahannya hewan itu. Kalau diambil langsung disembelih, nah ini kan sedikit susah. Apalagi kalau pisaunya tajam, maka itu lebih baik. Memang harus begitu, pisaunya ditajemin. Kemudian jangan sampai dikurung, apalagi diperlihatkan saudaranya yang sedang disembelih. Nah, waktu korban itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu dilarang oleh Nabi. Wa Nabi Aliin, termasuk juga binatang korban itu mau dikorbankan, dikurung begitu. Kemudian nggak dikasih makan, nggak dikasih hati, kayaknya sudah sebelum disembelih sudah kamu sembelih dulu itu hatinya. Wa Nabi Aliin dari Abi Ali Suwaid bin Muqarrin radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Suwaid, laqad ra'aituni, sungguh aku melihat diriku sabi'a sab'atin, orang ketujuhnya 7 orang saudara, min bani Muqarrin, dari bagi Muqarrin, malana tidak ada bagi kami khatimun seorang khatim pembantu, illa wahidatun kecuali satu khatim, latamaha yang menempeleng khatim, yang menempeleng khatim itu, aswaruna orang paling kecil kami, saudara kami yang paling kecil. Fa amarana, maka memerintah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nu'tiqaha, untuk memerdekakan khatim itu. Khatim itu maksudnya budak. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin, dalam satu ayat, sabi'a ikhwatin, nomor 7-nya saudara li bagi aku. Kami ini adalah saudara bertujuh. Kami tidak punya khadim, hidup hanya dengan saudara itu saja. Khadimnya hanya satu, khadimah, seorang wanita yang mengkhidmati budak wanita. Tetapi suatu kali itu saudara kami yang paling kecil itu menempelengnya langsung oleh Nabi, merdekakan saja dia. Wa Nabi Mas'ud Nabi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Abu Mas'ud, kuntu adanya aku adribu memukul gulaman budak li bagi kepunyaanku bisauti dengan cemeti. Fasmi itu mongko aku mendengar sautan suara min khalfi dari belakangku. Ai alam ketahuilah Abu Mas'ud, wahai Abu Mas'ud, alam afham, maka aku tidak memahami as-sauta suara minal ghadabi, saking marahnya, marah kepada budaknya tadi. Walamma dana, ketika telah mendekat suara itu minni dari diriku, idza ternyata bahwa suara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah suara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza, maka ternyata huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, "Ilam, ketahuilah Abu Mas'ud, wahai Abu Mas'ud, annallahu, sungguhnya Allah, aqdaru, adalah lebih mampu, alaika, untuk menghukummu, minka, daripada kamu, alal ghulami, untuk menghukum budak ini." Fakultu, maka aku berkata, la adribu, aku tidak akan memukul mamlukan seorang budak ba'dahu, setelah ini, abadan, selamanya. Ini sahabat ini termasuk kepintarannya atau kehebatannya para sahabat. Begitu mereka ini mendapat teguran, mereka itu siap untuk mengamalkan. Didapat perintah, siap berangkat. Mereka mendapat teguran, siap menghentikan. Itu sahabat itu begitu. Perkara yang paling disenangi khamar.
Begitu dapat larangan, khamar dilarang, siap menghentikan. Nah itu loh sahabat. Kalau Bani Israel itu enggak. Bani Israel itu diperintah siap mundur. Kalau lagi mengamalkan kemaksiatan dihentikan, siap terus, malahan siap terus. Itu Bani Israel. Makanya kita ini Bani Israel apa umat Nabi. Tapi riwayat dalam satu riwayat, fasaqata mangkau jatuh as-sautu, cemetinya Abu Mas'ud, as-sautu semeti min yadi, dari tanganku, min haibatihi, saking takut kepada baginda Nabi, kewibawaan baginda Nabi. Tapi riwayat dalam satu riwayat, faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, bahwa budak itu hurrun, sekarang ini adalah merdeka, liwajhillahi, karena Allah. Faqala, maka berfirman, bersabda baginda Nabi, amala lam tafal, adapun kalau kamu tidak mau berbuat seperti itu, yaitu memerdekakannya, lala fahatka, sungguh akan membakar kamu annaru, api neraka, awala masatka, atau sungguh akan menyentuhmu annaru, api neraka. Rawahu Muslim bihadhi, riwayat dengan riwayat ini. Wa Ibnu Umar, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anan nabiyya, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man, barang siapa daraba, yang memukul gulaman, seorang pembantu, budak maksudnya, lahu, baginya, haddan, sebagai hukuman, lam ya'tihi, sebagai hukuman suatu kesalahan, lam ya'tihi, yang pembantu itu sebetulnya tidak melakukan kesalahan itu, aula tamahu, atau menempelengnya, fa inna kafaratahu, maka sesungguhnya kafarahnya, ayyu'tikahu, adalah memerdekakannya. Rawahu Muslim. Hari ini yang enggak ada budak, tapi pekerja-pekerja, orang-orang bawahan banyak. Di antara bawahan-bawahan kita kan banyak. Namanya manusia itu dalam hidup bermasyarakat itu ada atasan, ada bawahan. Selalu saja itu orang atasan itu mandor, itu kadang-kadang ya juga sampai menempiling kuli-kulinya, kan? Ya begitu. Pembantu-pembantunya, seorang orang yang dibantu juga akan memarahi orang yang membantu. Orang yang punya tanah juga akan memarahi orang yang bekerja di tanahnya. Seorang pabrik, ya, itu yang punya pabrik atau yang punya perusahaan juga akan memarahi anak buahnya. Itu sudah jadi biasa. Maka hati-hati jangan sampai perkara ini menjadikan, termasuk juga bapak ke anaknya, juga guru ke santrinya. Hal seperti ini jangan sampai kita ini sampai memukul, usahakan. Jadi memukul itu enggak boleh, sama Nabi itu enggak boleh. Apalagi bagian wajah, itu tidak boleh. Memukul itu enggak boleh berwajah. Ya Allah, pendidikan akhlak. Nabi kita ini Nabi akhlak, maka pendidikan itu akhlak. Sebetulnya akhlak ini muncul dari iman loh. Jadi iman ini digambarkan seperti pohon. Pohon kalau iman itu kuat, itu seperti pohon yang kuat, akarnya menghunjam ke tanah, kemudian ranting-rantingnya, cabang-cabangannya menjulang tinggi ke langit. Nah, jadi iman seperti itu. Lah pohon ini menjadi besar, menjadi kokoh seperti itu dengan amalan soleh. Kalau orang itu banyak amal soleh, sholatnya banyak, puasanya banyak, pengorbanannya banyak untuk agama ini, Masya Allah, maka akhirnya imannya kokoh, makin hari makin kokoh. Zikirnya banyak, makan hari makan kokoh. Ketika iman sudah kokoh akan membuahkan hasil atau buah, akan mendatangkan buah. Nah, buah daripada iman ini itu adalah akhlak. Makanya akhlak itu dijadikan
oleh Allah Subhanahu sebagai satu amalan yang timbangannya itu tertinggi nanti, terberat nanti di akhir.